Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi geometri beserta media pembelajarannya. So, stay tune ya. Oke, apa sih geometri itu? Secara umum, geometri merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain. Mempunyai garis dan titik, sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal, yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk membentuk garis, dan garis akan menyusun sebuah bidang. Pada bidang akan dapat mengonstruksi macam-macam bangun datar dan segi banyak. Segi banyak kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun bangun-bangun ruang. Geometri di sekolah dasar terdiri atas bangun datar dan bangun ruang. Pada bangun datar, ada dua konsep yang sangat mendasar, yaitu konsep luas dan konsep keliling. Sedangkan pada bangun ruang, konsep yang mendasar adalah konsep volume. Agar konsep-konsep tersebut dapat dipahami dengan benar, maka pembelajarannya disesuaikan dengan perkembangan dan pemahaman siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam geometri. Apa aja sih? Terbagi menjadi dua loh, bangun datar dan bangun ruang. Oke, apa sih bangun datar tersebut? Jadi, bangun datar yaitu bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Sebuah bangun yang rata yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Nah, selanjutnya adalah macam-macam bangun datar. Bangun datar terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, persegi panjang. Yang kedua, persegi. Yang ketiga, segitiga. Yang keempat, jajar genjang. Yang kelima, trapesium. Yang keenam, layang-layang. Ketujuh, belah ketupat. Kelapan, lingkaran. Nah, selanjutnya adalah bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Nah, bangun ruang itu adalah sebuah penamaan atau sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang berbentuk tiga dimensi atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, selanjutnya adalah macam-macam bangun ruang. Berikut ini adalah macam-macamnya. Nah, yang pertama, kubus. Nah, kedua, balok. Nah, yang ketiga, limas. Keempat, bola. Yang kelima, kerucut. Yang keenam, tabung. Yang ketujuh, prisma. Baiklah, berikut adalah rumus dari bangun datar dan bangun ruang. Bisa teman-teman lihat berikut tabel rumus dari bangun datar mulai dari keliling dan luas, yang mana ada persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Dan untuk tabel rumus bangun ruang mulai dari luas permukaan dan volume, bisa teman-teman lihat sendiri, terdapat kubus, balok, 5 segi 4, prisma persegi 3, 5 segi 3, silinder atau tabung, kerucut, dan bola. Hai semuanya, tadi kan udah dengarkan penjelasan mengenai geometri bangun datar dan bangun ruang, beserta rumus-rumusnya. Nah, sekarang aku bakalan kasih tahu ke kalian sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang. Sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, layang-layang. Layang-layang ini terbagi atas dua diagonal yang berbeda ukurannya. Yang kedua, persegi. Persegi yaitu semua sisinya sama panjang, semua sudut sama besar, dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan sama panjang. Yang ketiga, persegi panjang adalah sisi yang berhadapan sama panjang dan semua sudut sama besar.
Yang ketiga adalah belah ketupat. Belah ketupat yaitu semua sisinya sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar, kedua diagonalnya tidak sama panjang, serta berpotongan tegak lurus. Jajar genjang. Jajar genjang terdiri dari sisi yang berhadapan sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang terakhir yaitu lingkaran. Lingkaran bangunan ini mempunyai simetris lipat dan simetris putar yang tak terhingga jumlahnya. Oke, yang pertama yaitu kubus. Kubus memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu 1. Mempunyai 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas. Yang kedua, mempunyai 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Yang ketiga, mempunyai 8 titik sudut. Yang keempat, mempunyai 4 buah diagonal ruang. Yang kelima, mempunyai 12 buah bidang diagonal. Selanjutnya yaitu balok. Balok mempunyai beberapa sifat, diantaranya 1. Mempunyai 4 sisi berbentuk persegi panjang atau 2 pasang persegi panjang yang ukurannya sama. Kedua, yaitu mempunyai 2 sisi yang berbentuk sama atau 1 pasang persegi panjang dengan ukurannya. Di sini saya akan membuat media pembelajaran dari materi geometri yang telah dijelaskan tadi. Di sini saya telah menyediakan kardus yang telah dilapisi dengan kertas karton, contohnya seperti ini, dan juga media bangun datar dari kertas origami seperti ini, jajar genjang, persegi panjang, oktagonal, lingkaran, segitiga, dan bujur sangkar. Selanjutnya, setelah kita membuat bangun datar dari kertas origami, kita akan menempelkannya ke atas kertas karton tadi. Seperti ini. Setelah seperti ini, kita juga akan membuat tirainya. Dan jangan lupa, di atas tirainya kita kasih nomor 1 dari 1 sampai dengan 6. Tirai seperti ini, dan ini juga nomornya. Ini ada 6. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggunakan media pembelajaran ini. Menjelaskan bagaimana menggunakan media pembelajaran ini. Pertama-tama, guru menyalin angka 1 sampai 6 ini ke dalam kertas kecil seperti ini. Lalu guru mengacak nomor tersebut seperti ini dan meminta siswa untuk mengambil salah satunya. Siswa tersebut mengambil angka 1, maka guru menyuruh siswa tersebut untuk menjawab dan menebak apa yang ada di tirai 1. Di dalam penutup atau tirai 1 ini terdapat sebangun datar segitiga, maka guru menyuruh siswa untuk menebak bangun datar apa dan menebak rumusnya. Jika siswa tersebut benar menjawab apa yang ada di balik tirai ini, maka dia mendapat 1 poin. Dan guru juga menyuruh siswa untuk menjawab soal yang diberikan guru. Contoh soalnya yaitu suatu segitiga sama sisi memiliki panjang alas 20 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah keliling dan luas segitiga tersebut. Jawab A sama dengan 20 cm, T sama dengan 10 cm. Rumus keliling segitiga sama dengan S ditambah S ditambah S sama dengan 20 ditambah 20 tambah 20 sama dengan 60 cm. Untuk mencari rumus luas segitiga sama dengan setengah A dikali T sama dengan setengah 20 kali 10 sama dengan 100 cm persegi. Dan jika siswa tersebut benar menjawabnya, maka dia mendapat 1 poin. Berarti dari keseluruhan pertanyaan tadi, dia mendapat 2 poin. 2 poin itu berguna untuk menambah nilai kita. Terima kasih.
Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh bangun ruang, di mana bangun ruang ini diberi nama bangun ruang kubus realita. Ini adalah bentuk kubus. Kubus mempunyai 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yang ukurannya sama panjang, dan mempunyai 12 rusuk, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Dan juga mempunyai 8 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan juga mempunyai 4 buah diagonal ruang dan 12 buah bidang diagonal. Nah, ini salah satu bentuk media pembelajaran yang bisa kalian gunakan atau pakai nanti dalam suatu pembelajaran. Tujuannya agar peserta didik dapat memahami, mengerti lebih jelas tentang bangun datar. Nah, itulah tadi media dan contoh tentang bangun datar.